Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi di channel YouTube gua Andika Crypto. Nah, guys, jadi konten kali ini gue membahas ya guys ya Bitcoin. Kenapa? Karena banyak banget nih vote-vote yang terjadi ya pada hari ini, dan apalagi saat ini Bitcoin sudah menyentuh di 23.000, dan kita lihat coba ya kondisi pada hari ini market lagi bearish atau bullish nih. Karena banyak banget para sangkuters yang minta saya tolong review, Bang, gimana ke depannya tentang Bitcoin. Gimana, Bang? Kira-kira ada berita apa yang terjadi? Mungkin sebagian teman-teman belum sempat kali cek-cek berita news terupdate. Jadi kalian cukup nonton YouTube gue, pasti nanti akan gue jelasin secara detail ya. Oke kawan, lanjut. Nah kawan, ini dia ya teman. Nah guys, jadi kalau kita lihatnya pada hari ini market lagi miris guys, lagi merah-merah berdarah ya. Tapi merah-merah berdarah pasti ada salah satu altcoin yang paham ya guys. Contoh kayak VRA, CKB nih. Jadi saat Bitcoin lagi mengalami penurunan dalam satu hari ini ya, dalam 24 jam terakhirnya 1%-an. Kalau kita lihat Bitcoin ini sudah menyentuh di 349 juta guys ya. Sekarang kan lagi koreksi nih 340 juta, 342 juta. Tapi sih kalau gue lihat dari garis Banner Band ini masih mau naik sih guys ya. Apalagi garis RSI-nya baru di angka 60-an nih. Pasti dia bakal melanjutkan gitu. Naik lah ini kalau menurut satu day ya, menurut 1 jam ya. Ya, tapi kalau kita dari 4D-nya lagi mengalami koreksi dikit-dikit ya. Semoga aja lah. Karena kan dari kemarin kan Bitcoin merah tapi turunnya juga nggak signifikan, maksudnya nggak terlalu yang gimana gitu ya. Dan apalagi di sini juga kalau bikin turun pasti altcoin pada turun tuh, Cardano, Matic ya, dan lain-lain kawannya. Dan kalau kita lihat ada berita apa pada hari ini ya kawannya, tetap khawatir boleh guys, tapi kita juga harus menggunakan uang yang dingin ya ketika kita melakukan investasi apapun itu ya. Nah kalau kita lihat di sini sih, kalau Bitcoin ini kan peringkat pertama guys ya, apalagi harga dia saat ini 340 jutaan kawan per koin ya. Sempat di 23 ribuan per koin, sekarang 22.000 dolar per koin kawan ya. Kalau kita lihat transaksinya besar banget guys, volume transaksinya kalian bisa lihat triliunan guys di sini ya. Dan kita lihat juga di sini tuh, apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang kripto terdesentralisasi yang awalnya dijelaskan dalam white paper buku putih oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan nama samaran, yaitu Satoshi Nakamoto gitu ya tawannya. Terus juga di Bitcoin mah kan peringkatnya, Bitcoin sudah pertama nih peringkatnya ya. Dia sudah listing di berbagai exchange manapun guys. Haha. Bitcoin jangan diragukan lagi kawannya gitu ya. Apalagi banyak banget loh negara-negara yang mengadopsi Bitcoin, apalagi Bitcoin ini sudah dianggap sebagai alat pembayaran ketika mau beli mobil Tesla, bisa tuh seperti ya, terus juga Travala, banyak lah dan lain-lain guys ya, karena Bitcoin ini udah mendunia. Karena kalau kita main Bitcoin ini udah dunia guys. Oke. Guys, jangan lupa juga guys ya follow sosial media saya. Ini G Crypto saya, Andika Crypto, kan bisa follow aja, linknya ada di deskripsi YouTube ya guys ya. Saya selalu berbagi sebuah informasi tentang pemain crypto aset kawannya. Dan langsung aja kita cek nih guys, karena ada tweetan baru dari si Michael Saylor. Jadi Michael Saylor ini salah satu Bitcoin maksimalis yang dia selalu percaya dengan masa depan Bitcoin gitu kawannya. Karena Bitcoin ini adalah masa depan kalau menurut dia pribadi teman. Bitcoin adalah milik anak-anak Satoshi. Asik. Kawannya. Di sini 3 hari yang lalu tuh dia bilang masa depan adalah milik anak-anak Satoshi kawannya. Dan ini juga 2 hari yang lalu Behar Generation ya kawan ya. Ya pada intinya si Michael Saylor ini percaya deh masa depannya Bitcoin Asia, dan apalagi negara El Salvador ya guys, si Nayib Bukele ya guys ya. Beberapa minggu yang lalu ada acara event dan menggunakan baju tentang Bitcoin atau menggunakan busana Bitcoin kawannya. Ini salah satu presiden El Salvador yang mengakui Bitcoin atau mengadopsinya. Setiap hari dia akan mencicil untuk membeli Bitcoin, apalagi di negara dia bisa payment pembayaran melalui Bitcoin gitu ya. Oke, kita langsung cek news terupdate ya. Menurut Nayib Bukele ya guys ya, pada tahun lalu hampir setiap outlet berita internasional lama mengatakan bahwa karena taruhan Bitcoin, kami El Salvador akan gagal membayar utangnya pada Januari 2003 karena kami memiliki obligasi 800 juta dolar yang jatuh tempo hari ini. Secara via ratusan artikel guys. Jadi guys, pada dasarnya bahwa negara El Salvador ini punya utang ya guys ya. Dengan dia mengadopsi Bitcoin, mungkin negaranya akan mengalami kerugian, dan ternyata sebaliknya guys. Ketika negara El Salvador mengadopsi Bitcoin, ternyata ini salah satu
bentuk bisa menyelesaikan negara. Maksudnya utang-utang negara bisa diselesaikan dengan Bitcoin gitu guys ya. Luar biasa ya. Dan ternyata El Salvador tidak gagal bayar utang, karena di situ juga ada berita terbaru nih menurut Jack Crypto ya, mungkin udah diambil beritanya dari El Salvador berhasil lunasi utang ketika media mengatakan mereka akan gagal karena mengadopsi Bitcoin ya. Pada tahun lalu hampir setiap waktu berita internasional lama mengatakan bahwa karena kami taruhan Bitcoin El Salvador akan gagal membayar hutangnya pada Januari 2023 karena kami memiliki obligasi 800 juta tuh ya guys ya. Lalu ya, kami baru saja membayar penuh 800 juta dolar plus bunga, tapi tentu saja hampir tidak ada yang meliputi ceritanya. Saya baru saja menemukan satu dalam bahasa Spanyol dari Kolombia. Mereka berbohong dan ketika kebohongan mereka terungkap, mereka pergi ke mode diam. Wow, sekarang mereka menjadi haters El Salvador dalam mode diam. Luar biasa. Jadi guys, El Salvador ini salah satu negara yang mengadopsi Bitcoin dan percaya seperti bisa disebut juga sebagai Bitcoin maksimalis ya, Pak Nayib Bukele ini guys ya. Ya, pada intinya negara Salvador membuktikan kepada haters bahwa mereka salah dengan apa yang mereka katakan kepada negara mereka. Pasalnya banyak media berita internasional mengatakan bahwasannya El Salvador akan gagal membayar hutang mereka sebesar 800 juta dolar karena negara tersebut mengadopsi kripto yang nilainya tak pasti menjadi mata uang di negara tersebut. Betul, karena kan harga kripto ini kan sangat fluktuatif sekali kawannya, apalagi Bitcoin. Hari ini dia bisa 800 juta, hari ini dia bisa turun 300 juta. Contohnya dari Asia tertinggi dari Bitcoin 900 juta, sekarang 340-an kan, dari 69.000 dolar sekarang ke 22.000 dolar gitu kawan ya. Betul. Oke, namun sekarang El Salvador berhasil membayar kembali obligasi senilai 800 juta dolar terlepas dari prediksi gagal bayar di masa lalu karena adopsi Bitcoin mereka. Wah, sekarang guys, mungkin tahun lalu kan memang Bitcoin itu berdarah-berdarah ya, pada tahun 2022 sama guys, kita juga mengalami floating dari Bitcoin. Kalau kita dimin aja, sekarang baru memasuki awal tahun nih, maksudnya memasuki bulan Januari ini, Bitcoin sudah mulai naik nih guys ya, dari harga di 18.000 sekarang sudah tembus di 23.000. Wow. Dan saat ini lagi menduduki harga 22.000. Oke, lanjut kawan ya. Sebuah kemenangan bagi El Salvador dan ini mengingatkan Bitcoin gak bisa dianggap remeh tuh guys. Wow. Jadi guys, pada intinya semua orang udah pada berbondong-bondong dengan masa Bitcoin karena kripto ini aset yang tidak terlalu terhubung gitu loh guys. Karena dia ini pertama juga kalau kita mau transaksi di Bitcoin itu cepat juga, kita bisa peer to peer juga kan, lalu juga ya transparan gitu loh ya. Jadi ya bisa dibilang ini penyelamat dunia mungkin di masa yang akan datang ya. Karena orang-orang kaya seperti Elon Musk, Michael Saylor, Del Crypto, investor ya kan, itu pada masuk ke kripto. Orang sama aja sekarang pada ke kripto, sama hancur. Tapi saat ini semua orang pada beralih ke kripto. Coba kalian lihat kayak saham BBCA ya kan, BBRI gitu kan, lagi turun banget dari ATH-nya. Ya semoga aja, saya yakin orang-orang saham pada beralih ke kripto gitu ya. Karena kalau regulasi di Indonesia ini sangat cepat dibanding negara-negara lain guys ya, seperti itu ya. Tuh, lalu Sigit mengasih jempol, wow katanya luar biasa nih, salah satu CEO dari Binance. Dia juga sama guys, percaya akan masa depan tentang Bitcoin, dan Binance juga punya koin tersebut itu namanya BNB gitu kawannya. Dan semoga saja Bitcoin adalah masa depan. Amin. Oke guys, tahukah Anda widget Binance untuk ponsel Anda tuh guys? Oh iya, pada beberapa hari yang lalu Bitcoin memang sudah tembus di 23.000, tapi kalau saya buat video pada hari ini Bitcoin lagi mengalami merah-merah merona ya guys ya. Ya, BNB juga naik 5%-an dan harga dia sekarang 322. Cuan dari BNB guys, saya beli di BNB itu di 3.600.000-500-an tuh. Tapi saya hold terus berjangka panjang, saya yakin di tahun 2024 ya, setelah Bitcoin halving ya, pasti Bitcoin akan balik katanya dan akun akan pam. Amin. Jangan lupa nih guys, 3 koin harus kita punya, minimal kita harus punya ETH, BNB gitu ya. Bitcoin itu wajib, hai. Walaupun masih harganya masih sangat rendah, kita wajib juga punya nih, karena kalau dia balik ETH-nya kita bakal profit gitu ya temannya. Oke. Nah guys, ini menurut Bitcoin Magazine ya guys ya. Dia salah satu orang yang paling terpercaya lah istilahnya, mengasih tahu berita-berita terupdate ya. Jadi suara paling terpercaya di Bitcoin, konferensi Bitcoin terbesar di dunia guys ya. Wow, kita kenal kripto, berarti kita udah mendunia guys ya. Kita lebih depan dibanding orang-orang yang belum mengenal tentang
kripto atau Bitcoin ini ya guys ya, karena ini industri baru belasan tahun guys ya, tapi banyak banget para investor yang percaya dengan masa depannya Bitcoin seperti itu ya guys ya. Juga ada berita terbaru nih guys nih ya, pada hari ini guys ya nih, kita baca aja dari 11 jam yang lalu deh ya. Presiden El Salvador memberikan Bitcoin kue ulang tahun kepada Max. Wow, luar biasa guys. Setelah sekian lama ya guys ya, Bitcoin to the moon saat ini ya guys ya, di tahun 2022 dia mati, saat ini dia sudah mulai gaskan ya guys ya. Nah 10 jam yang lalu ini Bitcoin peralatan oleh Bitcoiner untuk Bitcoiner rap suara uang dalam gaya dengan toko Bitcoin Magazine. Wow, rap ya guys ya. Lanjut, dan Bukele bagi yang mengerti pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah negara lain akan mengadopsi Bitcoin, tetapi kapan ya guys. Jadi pada intinya negara-negara udah percaya dengan masa depannya Bitcoinnya. Salah satunya negara El Salvador yang sangat pro sekali dengan Bitcoin ini ya. Presiden Bukele memanggil lembaga keuangan global, kekuatan barat dan outlet media yang mereka kendalikan untuk kritik yang tidak adil hanya 1 tahun setelah mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah guys. Jadi guys, setelah 1 tahun yang lalu negara El Salvador ya, dia mengakui ya bahwa Bitcoin akan menjadi alat pembayaran yang sah guys ya. Dan saat ini bahwa negara El Salvador nih setiap harinya dia akan mencicil Bitcoin guys. Nggak kebayang ya kalau Bitcoin per koinnya tembus $300.000, $100.000 misalnya, atau berapa gitu. Kita nggak kebayang loh, negara yang paling kaya pasti guys ya, karena dia mengendalikan, karena total supply Bitcoin itu hanya 21 juta guys ya. Berita-berita news terupdate tentang Bitcoin ya guys ya. Jadi Altcoin pun ikut paham gitu ya guys ya. Ya semoga saja guys ya. Ya pada intinya selalu Dior, selalu menggunakan uang yang dingin dan santuy ya kawannya. Ini kalau saya baca masih banyak banget guys berita tentang Bitcoin, karena Bitcoin salah satu induk dari bapaknya Altcoin. Jadi kalau Bitcoin scam, ya baik yang bilang Bitcoin scam, pasti semuanya akan scam, nggak ada Altcoin lagi. Tapi kalau Bitcoin masih berdiri gitu ya guys ya, karena induknya Bitcoin ya. Contohnya gini loh, ketika Bitcoin naik kan semua Altcoin ikut naik kan guys. Nah kayak gitu ya sih. Gue sih orangnya percaya aja, tapi kalian jangan tahu dengerin nasihat gue ya. Ini kan hanya menurut pribadi gue. Kalau emang dari omongan gue masuk akal untuk otak kalian misalnya ya dengan kalian menaruh uang kalian invest di Bitcoin atau di koin-koin lainnya, silakan. Tapi kalau emang ragu nggak usah gitu guys ya. Ya pada intinya di sini kalau main kripto ini cuma orang-orang yang kuat mental gitu ya guys ya. Oke. Nah, ini 16 jam yang lalu hanya di operator latihan terbesar di dunia, Bitcoin memasang mesin di ratusan toko serba ada di seluruh Amerika. Wow, keren guys ya. Bitcoin udah mendunia ya, semoga saja lah dia balik lagi ke hatinya, karena saya yakin nih para army pada nyangkut dari koin ini, dari Shiba contohnya Altcoin, terus Cardano, XRP, Solana ya kan, yang gara-gara masalah runtuhnya FTX itu ya guys ya. Lalu juga Luna Classic, aduh ya. Semoga saja di tahun ini dan tahun kedepannya kita adalah calon-calon miliarder di tahun 2023-2024, amin ya guys ya. Oke kawan, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan tentang perkembangan kripto pada hari ini kawannya. Pada intinya selalu Dior, selalu mohon dingin dan santuy kawannya. Oke, apabila ada kata-kata saya yang salah, apabila ada kata-kata saya yang kurang enak didengar di telinga Anda, mohon dimaafkan ya, karena saya juga sama seperti kalian semua. Saya hanya manusia biasa yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah kawan, jangan lupa juga follow sosial media saya, IG saya Handika Kripto, TikTok saya juga ada Handika Kripto. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian yang ingin belajar tentang perkembangan kripto ya yang ada di Indonesia ini kawannya. Oke kawan, ingat Bitcoin halving pada tahun 2024 ya guys ya. Jadi saat ini masa pengumpulannya nih ya, kita syarat-syarat aja di bawah. Yang penting selalu menggunakan uang yang dingin, jangan pinjam di pinjol. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, thanks for watching. Saya lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment,